Baju kedua kan? Baju kedua basah. Basah guys. Komsos JR maju. Halo semua. Halo semua. Kembali lagi bersama kami Komsos JR Maju. Ya. Oke, sekarang saya Dinan Pastor Eki akan menuju ke Taman Makam Pahlawan untuk memberkati makam orang Katolik yang ada di sana ya. Bukan kami ya, tapi Pastor Eki. Oke, hari ini hari Minggu, hari pengenangan arwah semua orang beriman. Bagaimana kegiatan kami hari ini? Saksikan terus vlog ini ya. Salam Komsos JR Maju. Halo. Kali ini kita ikutin Pastor Eki memberkati makam umat Katolik yang ada di Kota Mobagu ya. Let's go. Duh, Pastor Eki dan tim memulai pemberkatannya pada jam 11 siang dong. Panas nggak sih? Semangat! Oh ya, hari ini tanggal 2 November. Yang Katolik pasti tahu dong, hari ini kita mengenangkan arwah semua orang beriman. Nah, perayaan Ekaristi hari ini di paroki kami sudah dilaksanakan pada jam 6 pagi di Gereja Santo Paulus Tumobui dan jam 8 pagi di Gereja Kristus Raja Kota Mobagu. Ini nih cuplikannya misa di Gereja Kristus Raja. Pada misa ini juga, Pastor Eki memberkati air dan garam yang dibawa oleh umat. Nah, nantinya air dan garam ini bisa dibawa pulang dan digunakan sesuai kebutuhan ya. Oke, kita balik lagi ke perjalanan Pastor Eki dan tim. Nah, untuk tempat pemakaman yang pertama yang dikunjungi adalah Taman Makam Pahlawan yang ada di daerah Mongkonai. Wah, bangganya, ternyata ada pahlawan yang Katolik terbaring di sini. Oke, next, Pastor Eki dan tim pun mengunjungi tempat pemakaman keluarga yang ada di Kopandakan. Oke semua, kami baru selesai dari perhentian yang kedua ya Pastor. Di pekuburan keluarga Laluyan yang ada di Kopandakan. Oke, kita akan segera menuju ke perhentian ketiga Pastor, di mana? Di pekuburan Katolik di belakang gereja. Oh iya. Tapi sebelumnya kita istirahat. Oh iya, betul. Kita istirahat dulu. Oke, ikuti terus ya. 2 hours later. Oke semua, kita barusan istirahat. Sekarang kita lanjutkan ke tempat perhentian ketiga. Pemakaman Katolik yang ada di belakang gereja. Sekarang sudah bersama juga dengan katekis ini. Maju. Cuacanya sudah gelap ini guys, sudah mau hujan kayaknya. Tapi tetap maju ya Pastor. Maju. Maju guys. Hujan. Sore. Halo.
Ya, memang pas hujan. Nah. Ketua. Oke guys, dan akhirnya yang kita takuti akhirnya terjadi ya. Hujan keras guys. Bagaimana Pastor? Hujan keras? Oh, Tetap lanjut atau Lanjut. kita tunggu reda sedikit ya Pastor? Hujan guys. Sepertinya kita akan basah-basahan hari ini. Ini Demi keselamatan jiwa-jiwa sikat. amin, amin. Waduh, hujan guys. Pas tiba di tempat pemakaman Katolik di belakang Gereja Kristus Raja, Pastor Eki dan tim pun disambut hujan. Tapi, ini tidak menyurutkan semangat Pastor Eki dan Katekis Velani dong. Pemberkatannya tetap dilanjutkan meski basah-basahan. Oke semua, hujan deras ya, dan Pastor serta Katekis Velani tetap melanjutkan pemberkatan. Saya tidak bisa mengikuti karena kamera ini tidak bisa basah ya guys. Oke. Sekarang pala di sini. Serah terima. Pastor, serah terima. So dia yang pala di sini sekarang. Nah, So dia yang pala di sini. pala di sini sosok. Iya, Pastor. So basah lagi ini. Dua timpil-timpil terus lebih bapak. Oke semua, luar biasa hujan deras, Pastor basah-basahan tadi guys. Semangat sekali Pastor. maju. Maju. Oke, kita sekarang ke kuburan Cina. Ada makam orang Katolik di sana. Ayo kita lihat. Let's go. Let's go. Baju kedua kan? Baju kedua, basah. Basah guys. Medannya bagaimana Pastor? Naik turun tangga, Menanjak, menanjak. membuat hujan-hujan, tapi berkeringat. Iya. Ini tantangan kuburan Cina. Tantangan kuburan Cina dari tahun ke tahun. Tahu baca? Arti? Tahu nama? Nama? Ada yang tahu guys? Ada yang tahu guys? Salah Ci. Bagaimana sih penunjuk jalan? Penunjuk jalan kita. Yang menunjuk juga ini bingung nih kemana.
Aman. Maju pastor. Oh, pastor di belakang tanpa sambayan. Tuh kubur sana terpikir. Oke, kuburan Cina selesai. Sekarang kita lanjut kemana pastor? Ke pekuburan Tumubui. Tempat ke perhentian keempat. Bersama dengan ketua. Sunyanda. Maju. Nah, sekarang tempat yang terakhir adalah tempat pemakaman di Tumubui. Pemberkatan ini selesai pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Oke semua, sekarang saya bersama dengan Katekis Felani Towaki ya. Ya, ini ada banyak yang bertanya, mengapa sih orang Katolik ya, memberkati kubur, memberkati makam di setiap tanggal 2 November? Mungkin ada penjelasannya ya. Ya, saya kira ini pertanyaan yang menarik, klasik yang sering banyak ditanyakan. Apa sih manfaatnya ya memberkati orang yang sudah meninggal dunia? Dalam gereja Katolik itu, secara teologis kita punya pemahaman teologis bahwa gereja itu ada 3 model. Ada gereja yang bersiara bagi kita yang masih hidup di dunia ini. Ada gereja yang menderita di api penyucian atau purgatori. Dan ada gereja yang jaya, yang di mana para kudus dan juga Yesus dan juga semua orang-orang suci ada. Dan gereja yang jaya itu menjadi tujuan utama kita dalam perjuangan iman kita. Nah, kita percaya juga bahwa ada orang-orang tertentu dalam keadaan dan situasi tertentu meninggal dalam keadaan dosa ringan dan punya kerinduan untuk bertobat tetapi sudah meninggal. Maka kita percaya bahwa mereka itu ada di gereja yang menderita, purgatori, ya. Nah, dalam rangka mengingat mereka, maka gereja menetapkan pada tanggal 2 November ini sebagai hari raya peringatan arwah orang beriman. Tetapi sebelumnya, tanggal 1 November, gereja juga memperingati hari raya orang kudus. Artinya bahwa kita berharap bahwa kita semua ini boleh mencapai kekudusan, dan dalam mencapai kekudusan itu kita harus berusaha, berjuang, seperti Yesus bilang, melewati pintu yang sempit, untuk mencapai gereja yang jaya itu. Nah, kita juga percaya bahwa orang-orang belas kasihan Tuhan itu berlaku bagi orang-orang yang saat ini ada dalam gereja yang menderita di api penyucian. Mereka yang kita doakan secara khusus pada tanggal 2 November. Dengan harapan, dengan doa-doa kita dalam misa, dalam percikan-percikan air kudus di pekuburan dan juga di tempat-tempat tertentu yang dimana dimakamkan orang-orang beriman, kita berharap mereka boleh mendapatkan kerahiman Tuhan, boleh mendapatkan pengampunan dan dosa-dosa mereka yang menghalangi mereka untuk mencapai gereja yang jaya, mencapai kekudusan itu boleh mereka peroleh, sehingga mereka boleh bergabung dengan orang-orang suci, para kudus, dan juga dengan Tuhan sendiri sebagai Imam Agung. Saya kira bahwa ini adalah harapan gereja, bahwa orang-orang yang beriman, yang masih terhalang untuk menuju kekudusan, untuk menuju pada gereja yang kekal, boleh mendapatkan tempat yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan dan juga gereja. Terima kasih. Oke, mantap sekali ya. Semoga teman-teman bisa puas dengan jawaban yang keren dari Katekis Felani Towaki. Terima kasih, Kak. Maju. Kita percaya bahwa doa sungguh menembus ruang dan waktu. Dengan doalah kita dapat terhubung dengan mereka yang telah bersama Bapa di sorga maupun mereka yang masih di api penyucian. Semoga arwah semua orang beriman kini berbahagia dalam damai Tuhan, dan semoga kita yang masih bersiara di dunia ini menjadi pembawa harapan bagi sesama agar hidup kita selalu terarah kepada kasih dan keselamatan dari Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke semua, sekarang sudah pukul 19.22. dan kita sudah balik ke Pastoran Kristus Raja Kota Mobagu. Selesai sudah perjalanan kita hari ini ya.
Luar biasa. Panas, hujan, ujang ulang, sikat. Selesai. Naik turun tangga. Hujan, naik gunung, basah. Luar biasa hari ini, Tidak Basor. bisa dibedakan antara air hujan dan keringat. Oke, kita sampai di sini dulu vlog kami kali ini. Salam Komsos JR. Maju. Wih, mantap.